Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah mata pelajaran matematika bersama saya Pak Sultani. Kali ini kita akan masih membahas tentang bentuk pangkat akar dan logaritma, di mana kalian pada pertemuan pertama telah mempelajari tentang sub materi atau sub bab 1, yaitu tentang bilangan pangkat. Dan kalian telah mempelajari atau sudah saya beri materi tentang pangkat bulat positif. Kemudian di sana ada pengertian pangkat positif itu bagaimana. Kemudian sifat-sifatnya juga sudah kalian tulis, dan ada tugas juga untuk memberikan contoh sifat-sifat operasi pemangkatan. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang pangkat bulat negatif dan nol. Anak-anak, pangkat bulat negatif dan nol ini adalah masih turunan dari sifat-sifat operasi pemangkatan, di mana diambil dari sifat pembagian bilangan berpangkat. Jadi nanti kita akan masih mempelajari tentang sifat operasi pemangkatan yang sifat pembagian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat 0. Untuk bilangan berpangkat 0, di mana A adalah anggota bilangan R adalah rasional, dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, terus dari mana asal mula kok bisa setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, itu bagaimana? Asal mulanya adalah dari sifat pembagian bilangan berpangkat, di mana A dibagi A sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat N adalah A dipangkat N-nya dikurangi. Jadi kalau pembagian, pangkatnya itu dikurangi. Karena ini pembagi dan pembilangnya sama, atau penyebut dan pembilangnya sama. Ini misalnya angkanya sama, 2 ya di sini 2, 3 ya di sini 3. Jadi diperoleh A pangkatnya 0. Misalnya 3 dikurangi 3 ya 0. 2 dikurangi 2 ya 0. Berapapun itu. Jadi berapapun bilangannya, karena angkanya sama maka diperoleh A pangkat 0. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana kok 1? Dari mana Pak kok hasilnya bisa 1? Saya kasih contoh. Kita kasih angka, misalnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kalau ditulis gimana? Sama dengan 2. Ingat ini pembagian, maka pangkatnya dikurangkan, sama dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0. Ini masih pengertian pertama. Lah, terus kalau ditulis bentuk lain, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 sebanyak 3 kali dibagi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali juga. Jadi ini kita coret. Saya kasih warna merah biar mudah. Ini kan bisa dicoret. Ini kan bisa dicoret. 2 bagi 2 hasilnya berapa? 1. 2 bagi 2 hasilnya berapa? 1. 2 bagi 2 berapa? Hasilnya 1. Jadi 1 kali 1 kali 1 ya hasilnya sama dengan 1. Jadi seperti itu. Kita kasih contoh
bilangan lain, misalnya bilangan yang lebih besar, misalnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 6 per 5 pangkat 6 sama dengan 5 sebanyak 6 kali untuk 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4, 5 1 lagi 5 dibagi 5 sampai 6 kali 1, 2, 3, 4, 5 masih 1 lagi. Nah ini sama seperti tadi ya, ini kita coret, ini kan sama, ini hasilnya 1, ini hasilnya 1, coret hasilnya 1, coret hasilnya 1, coret hasilnya 1, hasilnya 1. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya 1. Jadi diperoleh 5. Kita abaikan ini dulu. Jadi nah ini 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 sama dengan 6 kurangi 6 sama dengan 5 pangkat 0 sama dengan, sekarang ini turun ke bawah, sama dengan 1. Jadi seperti itulah anak-anak. Jadi jangan bingung jika kamu melihat atau mendapati soal bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0 ya hasilnya 1. Nanti jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa komen atau WhatsApp di nomor Bapak yang sudah Bapak berikan. Kemudian selanjutnya yaitu bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif ini pun masih sama, masih asal mulanya dari pangkat, atau asal mula pangkat negatif adalah berasal dari sifat pembagian bilangan berpangkat. Jadi sifat pembagian juga, namun jika tadi sifat dari asal mula pangkat 0 adalah pangkatnya sama, namun pada kali ini angkanya ini, pangkatnya ini lebih kecil dari yang ini. Jadi langsung saya kasih contoh. Misal, nah ini untuk A pangkat R atau A anggota bilangan R dan A tidak sama dengan 0, didefinisikan A pangkat negatif N sama dengan 1 per angkat N. Jadi yang tadi mulanya adalah di sini negatif, A pangkat negatif N menjadi positif. Tapi dibalik, yang tadinya tidak ada 1 per N-nya, sekarang jadi ada 1 per A pangkat negatif. Ya, saya kasih contoh misalnya 2 pangkat 3. Maaf. 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 5 sama dengan, kalau menurut sifat operasi pembagian, maka 2 pangkat 3 dikurangi 5 sama dengan 3 dikurangi 5 berapa? Ya 2 pangkat negatif 2. Nah ini kan negatif. Bagaimana kita membuatnya menjadi positif? Saya kasih contoh, atau saya perluas lagi. Misalnya 2 pangkat 3 masih sama, saya tulis lagi 2 pangkat 3 dikurangi
2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3. Maaf, ini bukan pengurangan ya, tapi pembagian. Per 2 pangkat 5 sama dengan 2 sebanyak 3 kali 2 per 2 kali 2 sebanyak 5 kali 2. Nah, ini masih dengan cara yang sama, kita coret. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Ini hasilnya coret-coret 1. Ini coret-coret hasilnya 1. Ini coret-coret hasilnya 1. Jadi sisanya itu tinggal ini yang tidak saya lingkari. Jadi 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Kemudian yang di bawah sisanya 2 kali 2 berapa? Ya 2 pangkat 2. Nah, jadi ini masuk. Maka diperoleh kesimpulan yang seperti ini. Ini dari sini ke sini. Jadi 2 pangkat negatif 2 bisa ditulis dengan 1 per 2 pangkat 2. Seperti itu anak-anak. Nanti kalau belum bisa boleh ditanyakan. Sekarang contoh soal. Contoh soal. Nyatakan bilangan dalam pangkat negatif. Yang pertama A pangkat 4, yang kedua B sebentar, saya cari lagi. Ini agak susah. X pangkat 2, Y pangkat 3, yang C 1 per P pangkat 4, P pangkat 5. Ini adalah contoh untuk berpangkat negatif. Ya sudah, kita jawab saja. Jawab. Ingat, tadi adalah bilangan berpangkat negatif adalah tinggal kita merubah atau membaliknya. Yang tadinya negatif pindah ke bawah jadi positif. Begitu pula nanti sebaliknya. Jika kok di sini negatif, kalau dibalik ya di sini jadi negatif, pindah ke bawah jadi negatif. Begitu. Atau sini saya tambahkan A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Begitu ya, jadi tinggal dibalik-balik saja. Yang tadinya di bawah, yang tadinya di atas negatif, pindah di bawah jadi positif. Yang tadinya di atas positif, pindah di bawah jadinya negatif. Sekarang kita masukkan ke dalam persoalan. Yang pertama A. Ingat perintahnya adalah nyatakan dalam pangkat negatif. Kita maunya dari soal diubah dalam bentuk pangkat negatif. Ini biar negatif gimana? Ya seperti tadi,
Ya, kalau ini di atas sudah positif, biar negatif ya dipindah di bawah. Jadinya 1 per A, maaf, A, nah ini jelek nggak apa-apa ya. A pangkat min 4. Itu. Nah, yang B. X pangkat 2 kali Y pangkat 3. Ini semuanya dipindahkan ke bawah. Jadi 1 per X-nya jadi negatif. Jadi X pangkat min 2. Y-nya pangkat min 3. Seperti itu. Kemudian yang B. 1 per P pangkat 4 Q pangkat 5. Nah, ini kan positif. Ini kan sudah di bawah. Jika ingin kita rubah menjadi negatif ya, yang tadinya di bawah 1 per P4 pangkat Q, ya kita pindahkan ke atas. Jadinya tidak menjadi bentuk pecahan lagi, menjadi P pangkat min 4 Q pangkat min 5. Nah, seperti ini sudah. Jadi yang tadinya di bawah, ini kan bentuknya dari awal deh. Ini kan bentuknya bilangan masih utuh, kemudian dibentuk menjadi pecahan, 1 per berapa. Dan ini masih utuh, dibentuk dalam bentuk pecahan. Nah, ini sekarang dibalik. Yang tadinya pecahan dibentuk masih utuh, tapi yang tadinya yang pangkatnya di bawah positif pindah ke atas jadinya negatif. Begitu. Ini contoh soal yang pertama untuk soal dalam negatif. Kemudian maaf, untuk soal yang berpangkat 0 bagaimana? Contoh. Di mana ya? Di sini saja deh. Kita bagi 2 biar irit. Tentukan nilai 2. Nilai pemangkatan bilangan berikut. Yang pertama A 6 pangkat 0, B 2A pangkat 0, yang C 'C' ini agak rumit. X pangkat 3, Y pangkat 4 per 4. Nah, ini kita pangkatkan 0. Ya, kita jawab. Tadi sesuai teorinya bahwa bilangan berapapun itu kalau dipangkatkan 0 ya 1. Ini 6 pangkat 0 ya hasilnya 1. Yang B 2 kali A pangkat 0 ya sama dengan 1. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0, 2 kali 0 ya 0. 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Yang kemudian yang C di sini, aduh nembir sekali ini. Ya, enggak apa-apa. X pangkat 3 Y pangkat 4 per 4 pangkat 0 ya sama dengan 1. Ini asal X dan Y ini tidak 0. Dengan syarat X, Y tidak sama dengan 0.
Ya, seperti itulah kira-kira. Nanti akan berikan atau akan Bapak berikan tugas untuk mengevaluasi hasil kerja kalian atau hasil belajar kalian. Jika masih belum paham, ya diulangi lagi videonya, masih diputar lagi sampai paham. Nanti saya Bapak berikan atau nanti saya kirim di web sekolah untuk tugas sesuai dengan materi kita pada hari ini. Jadi seperti itu saja. Silahkan dipelajari. Kalau masih referensinya masih kurang, cari video lagi atau baca-baca lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih di bab 1, namun kita akan membahas tentang tadi kan kita bilangan pangkat. Nah, nanti kita akan membahas tentang bentuk akar. Bentuk akar juga sebelumnya sudah kalian pelajari di SMP, namun kita akan pelajari sedikit lebih detail. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bertanya atau mencari referensi lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.